nama saya Novita Restirerung dengan NIM 220118119 dari kelas B11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan multikultural. Dan adapun materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama terkait dengan metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran multikultural atau metode yang dapat digunakan untuk mengajarkan pendidikan multikultural, dan yang kedua yaitu media yang dapat digunakan untuk membelajarkan pendidikan multikultural. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait dengan metode. Nah, metode yang saya pilih untuk membelajarkan pendidikan multikultural yang menurut saya cocok yaitu metode kontribusi, di mana metode kontribusi ini merupakan metode yang dalam penerapannya mengajak peserta didik berpartisipasi, memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya atau berada di lingkungan sekitarnya. Jadi sangat jelas dikatakan dari penjelasan tersebut bahwa ketika kita menggunakan metode ini, maka peserta didik akan diajar atau diajak untuk berpartisipasi, kemudian memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berada di lingkungannya. Nah, dengan menggunakan metode kontribusi ini ada manfaat yang dapat kita peroleh, di mana manfaat itu yang pertama membangun sikap partisipasi pada siswa. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mengajar siswa memahami perbedaan di lingkungannya. Jadi ketika kita menggunakan metode ini, kita dapat mengajar siswa tentang perbedaan apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengajar siswa untuk mengapresiasi berbagai perbedaan di sekitarnya. Jadi kita bisa mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana cara mengapresiasi perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua yaitu media. Nah, media yang saya pilih untuk membelajarkan pendidikan multikultural di SD yaitu media video animasi, di mana media video animasi ini yaitu media yang menggabungkan media audio dan media visual untuk menarik perhatian peserta didik, kemudian mampu menyajikan objek secara detail dan dapat membantu memahami pelajaran yang sifatnya sulit. Jadi dalam media ini ada dua media yang digabungkan yaitu media audio dan media visual. Nah, media ini juga seringkali kita sebut sebagai media audio visual. Selanjutnya ada kelebihan yang kita peroleh dari media video animasi ini yaitu yang pertama, kelebihan pertama yaitu menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, memperjelas materi yang diajarkan. Jadi ketika kita menggunakan media ini, materi yang kita bawakan akan lebih jelas, di mana siswa bisa melihat, tidak hanya mendengar tetapi juga melihat apa yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian yang keempat, meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian meningkatkan pemahaman siswa, dan yang terakhir yaitu membuat siswa lebih lama mengingat materi dan gambar-gambar yang ditampilkan. Nah, selanjutnya cara menanamkan nilai pendidikan multikultural dengan metode kontribusi dan media video animasi. Nah, caranya itu ya dengan yang pertama kita menayangkan video animasi kepada siswa tentang materi kultural yang akan diajarkan. Misalnya, kerjasama dalam lingkungan yang berbeda. Setelah kita tayangkan video, kemudian kita mengajukan pertanyaan yang dapat membuat siswa mampu menarik kesimpulan. Contohnya, dari video tersebut, sikap apa atau perilaku apa yang dapat kita teladani.
Metode kontribusi cocok digunakan dengan menggunakan media video animasi karena tadi dijelaskan bahwa metode kontribusi adalah metode yang dalam penerapannya mengajak peserta didik berpartisipasi, memahami, dan mengapresiasi kultur lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, media video audio atau audiovisual sangat cocok digunakan pada metode ini karena guru dapat mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dengan sesamanya dengan memberikan contoh melalui video animasi tersebut sehingga peserta didik dapat memahami hal tersebut dengan baik karena mereka melihat dan mendengar penjelasan-penjelasan yang lebih jelas. Oleh karena itu, saya menarik kesimpulan bahwa ketika kita menggunakan media video animasi dalam pembelajaran multikultural, tentu akan mempermudah siswa memahami perbedaan dengan sesamanya, sehingga mereka dapat mengetahui dan menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Dan ketika mereka bisa menerima perbedaan yang ada pada dirinya dengan orang lain, mereka akan dapat membangun partisipasi atau hubungan yang baik dengan sesamanya.